yaitu diri kita, jiwa kita yang harus disucikan. Cuma jadinya melenceng, jadi mensucikan benda, membandingkan benda-benda. Itu salah. Kenapa enggak tiap hari aja dimandikan? Kenapa harus malam satu suro? Malam satu suro itu bukan ritual untuk memandikan benda keramat. Salah. Jiwa ini yang sangat keramat harus disucikan agar menjadi baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi orang tidak menjalankan itu, malah mensucikan benda, pegangan yang disucikan. Bukan imannya yang selalu disucikan, ditata hatinya, niatnya, tapi malah mensucikan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba mengungkap ya. Mudah-mudahan dengan izin beliau, guru kami Sang Hyang Nursanirwana, diberkenankan untuk diungkap keistimewaan malam satu suro. Di banyak ya praktisi, orang dukun-dukun yang punya ilmu hitam yang memanfaatkan malam satu suro untuk hal yang tidak baik. Kita mencoba mencari sisi dari sisi dari hal positifnya. Jadi keutamaan malam satu suro dalam konteks yang baik. Kita akan coba memanggil penguasa goib mana saja yang berkenan, maupun bangsa goib yang di barisan beliau Sang Hyang Nursanirwana. Ya syukur-syukur utusan dari yang Prabu Siliwangi maupun dari yang lain ataupun yang dari majelis pusat yang berkenan untuk memberikan penjelasan tentang keutamaan malam satu suro, satu Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Yang dalam tubuh mediator, semua penyusup-penyusupnya dengan izin beliau semua terlempar ke neraka jahanam. Semua penyusup-penyusupnya hancur semua. Jika ada serangan bangsa jin, setan, semua iblis, orang zalim, semua terpental ke neraka jahanam, terkunci sampai yaumil akhir. Sallallahu Muhammad sallallahu Allah. Hanya minjam raganya, tidak pikiran dan hatinya. Monggo dengan izin beliau Sang Hyang Nursanirwana yang berkenan untuk menceritakan malam satu suro, keutamaan malam satu suro, satu Muharram. Mohon Mas Dengtu mediator yang di samping saya, mohon masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Terus disinkronkan. Disinkronkan. Diselaraskan dengan tubuh mediator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Powernya bertambah, suaranya lebih maksimal. Powernya bertambah, suaranya lebih maksimal. Dengan siapa ini? Siluman? Ya. Dari mana sampai asalnya? Dari Johar. Johar? Ya. Oh, sampai datang ke sini ngapain? Saya tertarik
Tertarik? Ketarik ke sini. Saya narik yang ingin menceritakan tentang malam satu suro, kenapa sampai yang masuk? Ya enggak tahu orang saya ke sini. Sampai ngikut mediator atau gimana? Tidak. Sejak kapan ngikut ke sini? Ya barusan. Wujud kalian apa? Buaya putih. Tutup pintunya, tutup aja. Buaya putih. Ya. Sampai rakyat biasa atau apa ini yang datang ke sini? Ya dulu pernah diislamkan sama sampean. Lupa. Oh, yang dulu. Ya. Kan banyak, bukan hanya itu. Sudah lama. Sekarang masih ini enggak Islamnya, masih istiqomah enggak? Masih. Alhamdulillah. Sekarang gimana perkembangan kerajaan yang di Johor itu? Berkembang dikit demi sedikit. Alhamdulillah. Ya sampean udah kadung datang ke sini. Gimana? Apa sampean tahu keistimewaan malam satu suro? Ya malam yang istimewa. Semua malam itu istimewa. Satu suro juga istimewa. Ya banyak malam-malam istimewa itu. Bukan satu suro saja. Banyak. Malam yang penuh berkah. Siapa saja yang berdoa akan terkabul. Semua hajatnya akan dikabulkan. Yang mau minta rezeki, ya ditambah rezekinya. Kalau sampean berbohong dusta, lempar neraka sampean. Ya. Nah, ini kan ya semua malam itu istimewa karena semua kita tidak bisa merubah waktu, itu udah kuasa Allah. Yang di sini kan kalau malam satu suro itu identik dengan orang dukun-dukun baru, orang-orang yang tidak baik yang belajar keilmuan, yang puncak dari belajarnya, intinya ritual akhir dari pembelajaran mereka. Bahkan setelah malam satu suro kan banyak yang dukun-dukun baru yang ngetes ilmunya. Ya. Itu dari sisi hitamnya. Nah, saya ingin coba mengangkat dari sisi putihnya itu loh. Jadi biar pandangan manusia itu tidak terlalu menjurus ke hal negatif tentang malam satu suro. Yaitu jadi biar hal positifnya keangkat, bukan hanya hal negatif yang menonjol. Ya itu tadi sudah saya sebutkan di awal. Itu di alam gue menyambut malam satu suro seperti apa? Ya kalau yang tidak baik ya sama seperti di manusia. Mengetes ilmu hitamnya. Ya kalau kayak saya sekarang ya selawatan. Pakai pawai obor nggak di sana? Ya enggak. Selawatan. Perbanyak selawat. Ya. Yang ngetes ilmu juga ada sama saja. Sama seperti manusia. Ya karena para iblis itu ya memberi ilmu kepada siapapun yang mau menjalankan ritual pada malam satu suro. Karena tujuan iblis itu untuk mengubah pola pikir manusia biar agar malam satu suro itu malam yang jelek, malam yang seram, yang mistis anggapannya. Padahal tidak seperti itu. Padahal malam istimewa buat ibadah. Malam yang istimewa buat ibadah. Karena takut doa terkabul ditutupi sama hal yang tidak karena baik. iblis itu tahu malam satu suro itu malam yang sangat istimewa. Malam yang sangat bagus untuk berdoa. Makanya iblis juga membisiki orang-orang, apalagi dukun. Gencar sekali membisiki dukun untuk belajar ilmu. Maka iblis dengan sukarela memberi ilmu apapun yang diminta. Para spiritual yang tidak baik, para dukun-dukun khususnya. Dan ya nyata,
ilmu hitamnya juga manjur pasti, kuat. Yang senang dengan ilmu-ilmu pasti tertarik. Makanya orang-orang itu ya kebanyakan pahamnya ya malam satu suro itu ya malam yang menakutkan, malam yang penuh musibah, penuh kesialan, penuh penyakit. Kemana-mana bisa sial, mau di jalan mau di luar, di mana saja jatuhnya sial. Jadi pemahaman orang kebanyakan sekarang seperti itu. Padahal enggak seperti itu. Ya, menutupi. Agar jarang yang berdoa. Agar berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana. Tapi dengan rasa takut. Rasa yang sangat mencekam. Rasa yang membuat orang itu kalau dengar satu surah itu ngeri. Ketakutan. Padahal dalam satu surah itu kalau orang punya hajat itu malah bagus. Bagus sekali. Banyak berkahnya. Tapi banyak yang menghindar. Anti dengan malam satu surah atau dengan bulan surah. Itu berarti disampaikan kan di alam goib, siluman yang di Johar itu. Malam satu surah itu lebih banyak bersolawat itu. Solawat, sedekah, apa aja. Manusia ya berbagi pada anak yatim, pada sesama, pada tetangga. Keluarkan sedekah. Saya juga seperti itu sekarang. Alhamdulillah. Nah, di saat malam satu suro itu aura negatifnya lebih kuat daripada aura positif atau sebaliknya? Apa setiap kota itu berbeda-beda tergantung ibadah manusianya sendiri? Ya tergantung ibadah manusianya mau mengeluarkan aura negatif apa positif. Ya kalau nggak ada yang ibadah ya satu kota terlingkupi aura yang pekat hitam. Nanti yang ada musibah datang. Yang disalahkan malam satu suro. Jadi orang itu jadinya gampang. Nah kan malam satu suro banyak bencana. Ya sudah jadi jelek namanya. Tapi nama satu suro itu tidak akan jelek. Tetap akan harum. Hanya pandangan manusia saja yang jelek. Malam satu suro. Jadi Muharram itu lebih ke lebarannya anak yatim piatu ya. Iya. Jadi monggo yang punya harta berlebih silakan bersedekah di satu Muharram. Silakan mau berapapun. Kalau tidak mampu untuk sedekah anak yatim ya bersolawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Sampai gimana kerajaannya sekarang? Udah berapa ribu pasukannya di sana? Harus 10.000. Baru 10.000. Ya. Ditambah lagi aja perbanyak di sana. Ya siap. Sekarang kabar apa lagi Kalimalang di Johor gimana? Dari sisi goib sekarang? Ya tambah keruh. Tambah keruh. Ya tercemar. Ya maksiat juga ada. Ya gimana? Ya udah nggak adanya seperti itu zaman sekarang mau diapain? Terus yang di Citarum kerajaan Islamnya sekarang gimana? Sama masih berkembang. Masih berkembang. Iya. Nah, kemarin saya dari Citarum ada yang ngikutin sampai rumah nggak? Ya pasti ada. Semalam nyampe tidur pun ada yang datang. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang malam satu suro? Ya banyak. Biar wawasan buat kita bangsa manusia yang tidak bisa melihat langit di malam satu suro itu seperti apa, penuh dengan cahaya malaikat atau gimana. Itu kan kalau di bumi kan ya. Ya saya juga nggak bisa lihat malaikat kok. Kan bisa lihat cahayanya. Ya hanya sekedar cahaya. Seperti kembang api. Kalau pas malamnya itu seperti kembang api. Kalau dari kita kan itu kan kebalik ya. Kalau kita kan kembang api dari bawah ke atas. Dilahap itu. Kalau malam satu suro enggak. Dari atas itu jatuh.
Ini kayak hujan cahaya. Ya, hujan cahaya. Nah itu waktu untuk kita bersolawat, waktu yang paling katakanlah krusial ya, maksudnya yang benar-benar berkahnya paling banyak di saat malaikat itu turun ke bumi itu jam berapa, biar ya kita bisa lebih memperbanyak sholawatnya di saat waktu-waktu tertentu itu kita banyakin lebih, walaupun ya kita jangan mencari waktu tersebut karena semakin kita banyak sholawatnya ya semakin bagus nanti, biar waktunya yang menemukan kita tapi jangan kita yang cari waktunya. Iya, dari habis maghrib dimulainya awal. Habis maghrib? Iya, sampai subuh. Tapi bagusnya ya tiap hari bersolawat. Itu juga banyak pahalanya. Masa solawat nunggu waktu-waktu tertentu. Ada yang mau tanya tentang malam satu suro? Tapi malam satu suro itu ya penuh pertempuran antara malaikat dan iblis. Nah, tempuran di bumi atau di langit? Di bumi dan di langit. Efek samping ke alam dunia itu seperti apa jadinya? Tidak ada efek. Tidak ada efek. Ya, karena itu malam spesial. Jadi efeknya dihilangkan, ada yang menahan efeknya. Mau disampaikan nggak sampean dari kerajaan sampean, nah, dari sisi pandang sampean yang di alam gue buat manusia? Ya itu malam satu suro. Ya anggap saja bulan suro saja ya. Banyak-banyak bersedekah, bersolawat, berbuat baik. Ya jangan berbuat maksiat. Nah itu kalau yang nyuci kayak keris dimandiin, terus pusaka-pusaka itu kan pada dimandiin pakai air bunga kayak di keraton-keraton kan seperti itu. Itu pandangan sampean gimana? Ya itu sebenarnya ada rahasia atau filosofinya. Tapi filosofi itu sudah pudar. Jadi kebanyakan orang sekarang ya yang punya pegangan benda-benda bertuah itu dimandikan agar tambah sakti, agar bersih. Ya itu di situ banyak bangsa jin, iblis itu masuk ke situ. Jadi nanti kalau digunakan para dukun itu efeknya tambah besar. Ya ritual-ritual itu seperti itu yang disukai iblis. Untuk menambah pasukan, untuk menambah manusia menjadi dukun. Aslinya itu untuk mensucikan diri. Ya, karena mempunyai istilahnya sesuatu yang satu, yaitu diri kita, jiwa kita yang harus disucikan. Cuma jadinya melenceng, jadi mensucikan benda, membandingkan benda-benda, itu salah. Kenapa enggak tiap hari aja dimandikan? Kenapa harus malam satu suro? Malam satu suro itu bukan ritual untuk memandikan benda keramat. Salah. Jiwa ini yang sangat keramat harus disucikan agar menjadi baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi orang tidak menjalankan itu, malah mensucikan benda pegangan yang disucikan.
Bukan imannya yang selalu disucikan, ditata hatinya, niatnya, tapi malah mensucikan yang lain, melenceng jauh. Ya, itu bisikan-bisikan dari kodam-kodam iblisnya mungkin buat dimandikan. Bukan mungkin, iya. Itu setelah pusaka yang dimandikan itu, mereka kekuatannya bertambah atau gimana? Berlipat-lipat. Berarti di bangsa sampean juga malam satu suro siap-siap tempur dengan golongan hitam kan? Iya, kami siap bertempur. Nanti yang di sini dikomando semua, biar siap-siap ya. Siap. Pasukan web yang ada di majelis depan itu diaktifkan semuanya. Iya. Diingatkan teman-temannya. Para dukun juga siap beraksi, melancarkan serangan. Oke, terima kasih nih informasinya. Siap. Udah berkenan datang ke sini. Ya. Saya juga nggak nyangka yang datang sampean, karena saya juga itu udah lama udah lama ya, hampir setahun lebih mengislamkan yang di Hampir 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun ya, yang mengislamkan yang di Citarum, yang di Johar itu. Ya mudah-mudahan dengan energi positif sampean di Johar itu ya mengurangi dari orang-orang yang bunuh diri di situ, atau ya mudah-mudahan dihilangkan lah, mudah-mudahan. Jadi kan karena bisikan-bisikannya kuat kalau orang yang pikirannya kalut. Oke, terima kasih atas waktunya. Semangat berjuang di alam gaib, semakin istiqomah menambah keimanan ketakwaannya. Salam buat sedulur-sedulur di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, itu kita bincang-bincang dengan kerajaan gaib yang ada di Jakarta. Nah, tadi saya juga manggilnya kan random, yang bersedia memberikan informasi tentang malam satu suro. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pikiran kita, image tentang malam satu suro yang lebih kedominan malam keramat, inti nambah keilmuan, itu sebenarnya menutupi buat hal-hal baiknya ya, bahwa doa, amalan-amalan yang baik seperti sedekah, melakukan ibadah yang baik itu buat kabul doanya lebih cepat, intinya lebih ya dekat dengan kabulnya. Kembali ke niat kita, mudah-mudahan kita golongan orang yang selalu mendawamkan zikrullah, mendawamkan sholawat di malam-malam satu suro, malam suro ya, setiap malam Muharram ini ya, bukan hanya di malam satu suro tapi setiap malam. Sudah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.